Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali, Bapak Ibu majelis guru yang memuliakan, marilah pertama kita berharap dan berdoa kepada Allah. Pertama sekali kita doakan guru kita Al-Mukarram wal-Mukarram Almarhum Buya Syekh Haji Ali Imran Hasan, dengan keberkahan yang Allah beliau, dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada dia, sehingga muncul dan terbitnya Nurul Yakin. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini salah satunya Nurul Yakin Al-Mufas di Bungkus Kota Padang. Itu salah satu daripada perjuangan beliau pada dasarnya, dan alhamdulillah keberkahan itu sampai kasih amin ya rabbal alamin. Semoga beliau derajat dan martabatnya semakin Allah tinggikan dan Allah kumpulkan dengan para nabi dan aulia, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sama kita doakan dulu, yaitu orang atau hamba Allah yang sudah mewakafkan tanahnya untuk mendirikan Nurul Yakin Al-Mufas. Dengan kelapangan hati beliau bersama keluarga dan pihak terkait, sehingga mewakafkan tanah ini untuk pondok pesantren Nurul Yakin di Toko. Semoga Allah jadikan dan Allah kumpulkan mereka yang mewakafkan tanah itu nanti bersama dengan para wali dan orang-orang soleh, dan keturunan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua dan ketiga yang kita doakan sangat penting dulu, yaitu orang-orang yang telah menyumbangkan berbagai hal, mungkin simin, pitih, tenaga, waktu, segala macamnya, sehingga bisa kita memanfaatkan sampai saat sekarang ini fasilitas dan sarana-prasarana pondok pesantren kita. Semoga setiap mereka yang menyumbangkan hartanya, Allah terima sumbangan tersebut jadi amal yang soleh, Allah ganti dengan sebaik-baiknya dunia dan akhirat. Allah jadikan keturunan mereka orang-orang soleh, dan mereka Allah kumpulkan nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Dan itu pula kita doakan para guru yang selalu berjuang mengajar, mendidik siang malam, lelah payah yang mereka korbankan jadi amal hendaknya semoga lillah mereka berbuah sampai jannah, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, sama kita doakan dulu seluruh para santri dan anak-anak itu yang belajar di situ, bagi guru-guru awak, jadi awal kampung, ayo menjadi anak yang soleh, pemimpin yang soleh, orang-orang yang mengabdi dan bermanfaat di mana berada, dan amin ya rabbal alamin. Dan teristimewa Bapak Ibu yang hadir, para jamaah yang selalu memberi semangat dan motivasi. Kalau sekiranya Bapak Ibu barangkali kalau berkali tadi di bawah tidak ada rumah orang yang ada pesantren, pasti katanya. Kalau sekiranya sepakat Bapak Ibu, kita mulai dari besok malam tidak hadir kalau pas sudah waktu bayang kafir lain. Kira hilang tak semangat atau berkurang tak semangat guru-guru dirinya? Nah, jadi peran Bapak Ibu itu sangat penting sekali. Walaupun pamonya Bapak Ibu kini itu tidak menyumbang pitih, tidak menyumbang harta, tidak mungkin tidak kurang atau selain dado. Dengan menyumbangkan waktu untuk hadir kasiko merupakan suatu spirit, suatu semangat untuk para guru dan para santri dalam menghidupkan pondok pesantren. Semoga Bapak Ibu yang hadir di situ setiap malam Allah kumpulkan dengan orang-orang saleh, dan amin ya rabbal alamin, serta dengan para nabi dan para rasul nanti di surga Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita.
Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu Bapak Ibu sangatlah banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu takkan sanggup menghitungnya. Artinya Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak ada kita yang mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Andaikan bersatu jin dan manusia berusaha menghitung rahmat Allah, takkan mampu sama sekali. Jadi Bapak Ibu, apa yang diminta kepada kita, apa yang Allah perintah kepada kita, yaitu mensyukuri nikmat Allah tersebut. Salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu yaitu nikmat kesehatan. Ibu bapak yang hadir pada ini malam, mande-mande bapak kali sehat saudara. Alhamdulillah. Nikmat sehat itu Bapak Ibu jauh lebih bahagia dibanding daripada pitih, dibanding daripada pangke, jabatan. Sehat yang Allah berikan kepada kita kini itu nilainya tidak bisa dibayangkan dengan uang. Kalau kita cari Bapak Ibu, betapa banyak orang yang rela mengorbankan atau mengeluarkan pitihnya, meninggalkan karadionya, melapehkan jabatannya untuk kesehatan. Ada orang yang sakit, kalau di kampung Bapak Ibu kau sakit-sakit, damam-damam seketik, damam-damam tangguang, makan damu kapalo sakit, payah berubah ke dokter atau ke matahari, itu dah stop. Sekali berubah barang ulang pitih. Anggaplah 50 paling kurang Bapak Ibu. Bawa kita keluar pitih awak, dia salih pada sehat. Oh, tidak sadar pitih 50.000, Pak, ada 500.000 ke berubah. Tidak sadar 500.000, ada yang sampai 5 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang mengeluarkan pitih sampai 500 juta asal pada sehat. Oh, tidak bisa berubah dalam negeri, baik berubah ke luar negeri. Ada yang berubah ke Singapura, ada yang berubah ke Jerman, ya tak? Demi apa Bapak Ibu dikeluarkan biaya yang begitu tinggi, gunanya asal pada sehat. Sehat itu barang Bapak Ibu. Abu kita contoh Bu, umpama ibu-ibu sore hari duduk-duduk di teras rumah. Sedang duduk-duduk setelah sholat asar, di mungkur rumah ibu tuh barang tioto gagah ibu, mereknya Alphard. Kira-kira kalau kita orang bubui Pak, kira-kira tuh mewah lah tuh Alphard. Ada yang hampir 2 miliar harga Alphard yang keluar terbaru 2021 kemarin. Jadi Bapak Ibu turun di sini tuh orang baku roda Pak. Foto Alphard turun baku roda. Di bapaknya sampai ketampe ibu duduk di teras rumah Bu. Orang itu udah kenal, sialah orang, siaja orang, udah kenal. Tapi karena orang itu punya kebutuhan, nyu mengenalkan diri kepada ibu. Apa yang di kursi roda tadi itu Bu, nyu bawa mata tidak bisa menjadi Pak. Butuh kan Bu. Otot itu punya tuh. Adik ya anaknya atau yang memandu yang datang ke rumah ibu, singkat itu, Bu, ayah ambo pun tidak bisa mencari. Jadi ambo minta ibu mendonorkan mata ibu kie. Donor mata ibu kie. Kira ibu siap tak? Mata ibu kan dua. Minta kakuan kie kamu masih bisa mencari Pak? Masih bisa. Kamu ada ibu mendonorkan? Oke, ibu tidak mau mendonorkan. Ini di Bali 50 juta aja. 50 juta Bu. 500 juta di Bali. Cie 50 juta ya. Ndak mau 5 miliar cie. Cie mah to Pak 5 miliar mau 5 miliar mau dak? Kenapa Bu ndak mau menjual 5 miliar satu mato? Masih ada cie itu. Ya cie nawa ka kayo. Tapi rumahan Jawa, tapi beli baru kan masalah masih bisa menjadi cie deh. Artinya Bapak Ibu begitu berharga yang Allah berikan kepada kita. Dijual tak dapat, dibagi tak bisa, dia tak bisa. Allah yang berikan kepada kita mata yang sehat itu
Kalau sakilonya Allah cabut nikmat mato yang ada di Bapak Ibu, nggak bisa teragui kiye 5 miliar kok dua Bapak Ibu 10 miliar nggak bisa diragui. Kok Ibu Bali malah ada titi Bapak Ibu samanya itu. Artinya Bapak Ibu Allah iya satiro pera itu mati-mati. Barago udah sehat yang Allah dia kan Bapak Ibu. Sangat barago sekali Bapak Ibu. Bunuh kan nikmat mato yang sehat tadi. Syukuri nikmat mato yang sehat tadi. Asal satu mensyukurinya Bapak Ibu melihat Al-Qur'an, mensyukuri, melihat jalan ke musala, melihat jalan ke masjid, apa lagi? Melihat ulama, melihat orang yang soleh. Salah satu Bapak Ibu dari bentuk mensyukuri nikmat mato yang Allah berikan. Itu baru nikmat mato Bapak Ibu. Kau tadi mulai dibaca jadi barat, dibaca jadi Bapak Ibu nyekmek gigi. Bu, Bapak Ibu, kalau dado gigi apa jalannya Pak Papai ke pasar kata pada Pak Wali gigi palsu Pak. Barang palsu Pak Wali. Cie gigi itu barang gigi baru tukang gigi. Barang Bu, 8.000 cie. Mahal ya kok. Nan mana? Satu anggap satu. Gigi ibu sampai gaman barang banyaknya. 32 kurang dewasa 32 kali 100.000 berarti ya 3 juta berarti. Alun-alun jaminan tahan setahun satu ribu. Kadang-kadang tak cocok lah gasonya tak. Kadang-kadang ngilu lah gasonya tak cocok ibu makan gigi Bapak Ibu lebih bisa cari ganti nan palsu nan Allah hadiah jauh lebih baik. Dado ya Allah minta kabar kita kecuali la in syakartum lali janakum. Termasuk Bapak Ibu dengan bulan Ramadan kini kok perbanyak mensyukuri nikmat Allah. Apalagi ini 10 terakhir dari Bapak Ibu dari sabui dari malam ke 23 berarti lebih kurang 1 minggu kita puasa. Syukuri nikmat yang diberikan Allah Pak. Baca rohnya dengan Ramadan itu salah satunya Bapak Ibu meningkatkan ibadah itu. Mana tahu ibu-ibu yang hadir ini setelah Idul Fitri tak ada yang wafat. Innalillahi. Umpama Bapak Ibu sudah salat Idul Fitri, beko sore dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah meninggal makna surah tu jamaah pesantren Al-Fas. Ketika kawannya saking pas nuzul Quran kataku hadir sama dia boleh itu enggak ibu itu gitu kan. Atau bersadari dia dua sama dia bawa. Artinya Bapak Ibu bisa saja panggilan itu datang. Sebelum itu tiba, kita syukuri bacanya dengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak iktikaf di akhir bulan Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu salawat dan salam buat habibina wa rasulina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat pula kamu kepada Nabi dan ucapkan salam sejahtera. Bapak Ibu yang hadir, salawat itu memiliki nilai yang tersendiri. Salah satu kelebihan amal salawat Bapak Ibu, bedanya dengan amal salat, sedekah, haji, umrah, baca. Salah satu kelebihan amalan salawat, walaupun dia tidak ikhlas dilakukan, tetap diberi pahala. Itu kelebihan. Itu apa permintaan Nabi? Sakio umatku yang berselawat kepada ya Allah, bagaimanapun sebabnya, apapun dasarnya, mohon engkau terima ya Allah. Allah menjamin setiap umat Nabi yang berselawat kepada Nabi diterima oleh Allah walaupun dia tidak ikhlas. Kalau salat tidak ikhlas tidak diterima. Bersedekah Bapak Ibu tidak ikhlas tidak diterima. Haji Bapak Ibu tidak ikhlas tidak diterima. Baca Quran Bapak Ibu tidak ikhlas tidak diterima. Bapak Ibu Ustadz yang jadi guru di pondok kalau ngajar tidak ikhlas tidak diterima. Berbeda dengan amalan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, biasanya Ibu mengirimkan sholawat setiap hari itu Pak barangkali sehari.
Nggak menjawab kok dek banyak atau dek nak doa. Dek banyak saya kulat itu apa ya? Kata bagasai kulat itu oleh 100.000 atau 1.000 Allah maaf. Atau kemungkinan kedua dek nak doa nak itu. Nak doa nak kesabui jalan. Bapak Ibu, Al-Imam Nawawi rahimahullah seorang ulama besar, beliau setiap hari bersalawat Bapak Ibu hampir 10.000 kali. Coba bayangkan, Imam Nawawi rahimahullah menjadi seorang ulama yang hebat. Itu perjuangan beliau Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk ilmu, tapi bersalawat pun beliau berjuang. Satu hari itu lebih kurang hampir 10.000 kan? Tidak sekali satu hari. Begitu beliau amalkan. Dek kita Bapak Ibu, kok ndak tiru dewa Imam Nawawi ndak nah. Kok sakit. Paling kurang Bapak Ibu sehari semalam agak 1.000 kali. Ndak banyak loh Pak. 1.000 kali itu Pak jangan wak bayangan salawat tibil kulub dan dibaca dek kawan tadi itu diukur sebelum salat isya tadi. Kalau salawat tibil kulub 1.000 kali mungkin dah sesama. Atau salawat lariah 1.000 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Lalu sudah Pak? Yang lain kalau itu 1.000 kali bisa sama Ibu. Nah pendek-pendek saja murah Bapak Ibu. Ada untuk salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini capek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sunah tabasarina sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lebih kurang bisa membanyak panjangnya dengan kalimat la ilaha illallahnya. Wa baca 1.000 kali, 10 kali kita buat sabah Bapak Ibu. Tidak lama bersalawat begitu kepada Nabi, karena salawat itu memiliki faedah yang sangat mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah pada Ramadan malam ini Allah izinkan kita bertemu dalam rangka memperingati yaitu hari turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang hadir, nah berkenan dengan itu, apa yang perlu kita niatkan di hati kita? Apa yang perlu kita rencanakan di hati kita dengan kita disadari kembali yaitu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan pada awal kalinya, maka itu Bapak Ibu hendaknya mendorong pribadi awak masing-masing, mendorong semangat kita masing-masing untuk kembali bagaimana bisa memahami apa yaitu Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu Bapak Ibu tidak sudah semalam ini saja atau jam setengah. Malam ini hanya spirit, malam ini hanya motivasi. Bagaimana untuk kelanjutannya kita lebih memperdalami Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang Allah beri Al-Quran kepada dia akan jadi mulia. Suatu kunci Bapak Ibu, siapa yang Allah beri Al-Quran kepada dia akan mulia. Guru yang Allah beri Al-Quran, maka guru akan jadi mulia. Santri yang Allah beri Al-Quran, maka santri akan jadi mulia. Para jamaah Bapak Ibu yang Allah beri Al-Quran, maka Bapak Ibu seluruhnya akan dimuliakan. Pesantren yang Allah berikan Al-Quran, maka pesantren itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang hadir, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Bapak Ibu diangkat oleh Allah jadi pimpinan seluruh malaikat. Seluruh para malaikat itu pimpinannya Malaikat Jibril. Kenapa Jibril itu jadi pimpinan para malaikat? Karena di Jibril Allah titip suatu hal yang sangat mulia, yaitu kitabnya Allah, termasuk salah satunya Al-Quran. Jibril yang mentransfer Al-Quran itu secara tahap bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Jibril yang membawa titipan Allah yang itu menjadi risalah bagi Nabi Muhammad, maka Jibril menjadi mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah Ta'ala takkan mau menitipkan sesuatu yang mulia kecuali kepada orang yang mulia. Contoh saja seorang guru.
seorang guru akan memberikan amanah kepada muridnya kalau dia menilai muridnya tadi orangnya amanah. Dan amanah merupakan suatu kemuliaan kalau kita gunakan dengan sebaiknya. Akhirnya seorang guru topu tolong majalah kalau kecil. Guru itu akan menilai santri atau anak buah yang diperintah tadi siapa orang yang sudah dianggap bisa amanah. Betul Bapak Ibu bila menitipkan sesuatu kepada orang lain, Bapak Ibu mau menitipkannya bila dianggap orang itu adalah orang yang amanah. Dan pemberian amanah yang dilakukan dengan sebaiknya merupakan suatu kemuliaan. Nabi Muhammad Allah muliakan. Itu kenapa? Karena Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul? Diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah di muka bumi itu dibuktikan dengan awalnya turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran kepada Nabi 5 ayat. Yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Dengan hal itu Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu merupakan suatu kemuliaan yang Allah berikan. Umat akan dimuliakan Allah kalau umat tadi dia memegang Al-Quran. Maka kata Nabi Muhammad SAW, mengqara Al-Quran summa ra'a mimma utiya ghairah afdalu min. Yang artinya seperti itu, siapa orang yang sudah Allah berikan dia satu nikmat membaca Al-Quran, lalu dia melihat sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang bukan Al-Quran, tetapi itu dia anggap lebih mulia dan Al-Quran yang tinggalkan, maka berarti orang itu Bapak Ibu sudah menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kalau Allah berinya Al-Quran, lalu dia melihat yang lain ada ulun lebih rancak, dia tinggalkan Al-Quran tadi, maka kata Nabi dia sudah menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Siapa yang menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah, kelak Allah akan hinakan nanti. Contoh, jadi guru jadi pesantren, jadi guru jadi MBA, Allah hadiahkan itu kemuliaan. Apa kemuliaan? Yaitu mengajar Al-Quran. Kayaknya jadi guru dari pondok, jadi guru MBA, ke video kata badi nonton video kata di rumah kok, acak dia mengalih ke Jawa. Itu dia bang, dinya berhenti maja, dek gara-gara macamnya pitih lebih rancak di Jawa atau pitih lebih rancak di Sunan, akhirnya berhentinya mengajarkan Quran. Maka kata Nabi, dia sudah menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Siapa yang menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah, kelak Allah akan berinya kehinaan nanti. Kini jepitinya banyak, Bapak Ibu, dia tidak akan bertahan lama, akan habis suatu waktu nanti. Dia akan menyesal nanti. Terlebih-lebih penyesalan yang tidak bisa dikembalikan kalau menyesalnya nanti setelah kematian. Kalau dia menyesal jika duit jujurlah, syukurlah bisa dibalik-balik. Tapi kalau sekiranya lah matinya menyesal, tidak akan bisa dibayar lagi Bapak Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu bersyukur kita ketika Allah berikan kepada kita Al-Quran. Allah Ta'ala Bapak Ibu lahirnya Allah Ta'ala beri pondok pesantren di kampung awak. Lahirnya pondok pesantren berupa bangunan. Tapi hakikatnya Allah titip apa Bu? Pak Al-Quran. Pesantren tidak akan bisa muncul kalau tidak ada Al-Quran. Kenapa? Yang diajarkan di sana yang berkait dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran, hadis pun juga menerangkan Al-Quran, fikih pun juga lahir dari Al-Quran, seluruh kaji itu lahir dari Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Allah titip di kampung itu Bapak Ibu, dengan lahirnya pondok pesantren Al-Quran sabarnya. Semakin banyak orang mengaji di situ, banyak orang belajar di situ, banyak orang untuk ilmu di situ Bapak Ibu. Apa kurang siku, apa kurang luar, setiap yang sudah berjasa di pondok pesantren itu pasti akan Allah beri nanti pahala yang berlipat ganda. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada suatu kalian mati-mati. Kok mati-mati? Kalau kita orang barakah, pasti mati-mati harus kancang. Kalau kita orang barakah, pasti mati-mati harus kancang. Contoh, bu, kini yang bawa ibu bagi tawaran bu satu selagi. Bawa pisang setengah dadang sepanjang waktu. Punya. Bawa lu ambil sekarang butuh apa? Atau lu sarang kuala itu lah bu. Kamu suruh ibu pilih pisang, bu pilih atau ame? Pisang bu pilih ame? Tanda mati-mati ibu hebat. Begini. Kalau ibu pilih ame, tanda mati-mati hebat. Tapi kalau pisang pilih apa? Lamah kiwi itu. Detik itu kawannya. Tidak ada detik itu. Lamah kiwi itu. Di situ pisang menjeliaknya. Bu, Pak, bedanya
pesantren dengan ke musala. Bedanya. Kalau pesantren Bapak Ibu, kalau kita berwakaf, pesantren itu dimanfaatkan oleh santri dan guru itu 24 jam. Nyu belajar di situ, nyu lalu di situ, nyu beraktivitas di situ, nyu mandi di situ, nyu makan di situ, tanah hawa, bangunan hawa, simin walaupun sekarang kita tumpangan, ini dipakai 24 jam. Surau sekali bara pakai di situ, Bu. Anggaplah kau lihat doki surau semua jemaah di muka tu, di muka ni saya. Kok lain kau bang? Kau timun indah pas sekali puasanya bukan? Kau timun indah. Lah, kadang-kadang walaupun masjid Pak, itu masjid itu kadang-kadang ada yang bukanya 5 waktu. Kadang-kadang ada tidak Pak. Kadang-kadang ada masjid itu Jumat saja buka. Coba bayangkan, walaupun masjid, walaupun salat, tempat salat, tapi pahalanya per waktu. Tapi kalau di pesantren, sholatnya tidak makan waktu, tapi per detik. Bukan per jam, bukan per menit, tapi malah per detik. Jadi Bapak Ibu jangan takut-takut ibu-ibu kalau waduh pala biharat toa, pala dia piktiwa Pak menyumbang ke pesantrennya takut-takut. Jangan ragu-ragu. Oh mau simin, mau batu, mau kareke, mau tanago, murah saja terserah. Murah saja Bu. Kalau lihat ibu sejuta, alhamdulillah sumbangkan pesantren Bu. Kalau tidak sanggup ibu sejuta, tidak 3 juta lagi sumbangkan pesantren jadi. Dan pokok pesantren itu ada Bapak Ibu berkembang lebih baik, amin amin ya. Jadi Bapak Ibu adalah suatu kemuliaan itu banyak Allah berikan kepada hambanya Bapak Ibu. Di sisi lain kita bisa mengambil suatu pendapat, yaitu kata Imam Abu Raja, kata beliau min asbabil mudha'afatil amal salasa. Kata Imam Abu Raja ada 3 penyebab ibadah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada 3 penyebab ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang pertama sarful makan, yaitu mulia tampe. Kalau tampeknya mulia, maka pahala ibadah itu akan lebih mulia dan akan berlipat ganda. Contoh, yang mulia masjid daripada di rumah wak. Mulia masjid. Kalau wak salat isya berjamaah di masjid, itu lebih gadang pahalanya dibanding daripada di rumah. Kenapa? Karena masjid lebih mulia. Begitu masjid Bapak Ibu, masjid itu bertingkat-tingkat. Terlebih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sholat kita di masjid yang ada di kampung kita kok 2 rakaat. Sholat kita di Masjidil Haram 2 rakaat, mana lebih gadang pahala? Di Masjidil Haram, karena kemuliaan Masjidil Haram itu jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi. Artinya Bapak Ibu, dengan mulianya tampe, maka ibadah kita lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau Imam Abu Raja tadi, yaitu sarful waktu, kemuliaan waktu. Yang lebih mulia bulan Ramadan dibanding di bulan yang lain. Lebih mulia bulan Ramadan. Sehingga kata Rasulullah, saking mulianya bulan Ramadan, amalan sunnah di luar Ramadan sama nilainya amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, sama nilainya amalan fardu di luar Ramadan. Sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kata Nabi, di luar Ramadan nilainya sama dengan fardu. 1 kali fardu di luar Ramadan sama nilainya 1 kali fardu di bulan Ramadan sama nilainya 70 kali fardu di luar Ramadan. Kenapa? Karena waktu Ramadan jauh lebih mulia. Bersedekah Bapak Ibu di bulan Ramadan, bersedekah di luar Ramadan itu pahalanya berbeda. Mumpung Bapak Ibu bulan Ramadan 1 minggu lah, kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Perbanyak amalan kita. Apapun namanya sholat tahajud, apapun namanya sholat sunat yang lain, sholat sunat tasbih, apapun bersedekah, membaca Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad, terlebih-lebih di hari-hari terakhir ini 10 tinggal Ramadan ini pahalanya jauh berlipat ganda. Jadi Bapak Ibu, orang yang berakal itu atau orang yang berpikiran bagus itu
pastinya takkan mau meninggalkan kesempatan. Maka kesempatan itu inyu ambil dengan sebaik-baik mungkin. Artinya Bapak Ibu, kini awak barado kini ku nilainya amin, tidak pisang ya. Kalau tadi nilainya pisang di luar Ramadan, kini dalam bulan Ramadan nilainya amin. Dan Ramadannya kini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ke Bapak Ibu nilai aminnya kudu sampai karek murni ke 99,9. Tinggi nilai. Tapi sayang Bapak Ibu, banyak orang di 10 terakhir Ramadan kok tertipu. 10 akhir Ramadan kok banyak orang tertipu. 10 awal, 10 di tengah, nyo banyak baca Qurannya banyak, ya nah, bersolawatnya banyak, sholatnya ke masjid rajin, sholat tarawihnya rajin, segala macam banyak lah. Tiba 10 hari terakhir lah banyak pengaruh. Ada yang hilang di 10 hari terakhir kok, Bu? Ya dah, ada yang hilang Pak. Ada yang hilang, kemana hilang? Tiba di mall mungkin barangkali ya, tiba di pasar Pak. Ada yang hilang tiba kue-kue, ada yang membuat tepi, macam-macam lah. Apalah semakin akhir semakin banyak yang hilang. Sudah tu tinggal 10 orang. Maka dari itu Bapak Ibu, kita yang hadir ini jangan sampai hilang awak di akhir Ramadan. Biarlah awak patang hilang di awal Ramadan, tapi mencoba di akhir Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita, terlebih-lebih kita beriktikaf Bapak Ibu. Apa tuh Bapak Ibu? Salah satunya taharau Lailatul Qadri, kata Nabi, mengintai malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu bapak-bapak, malam Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan. Nanti Abu sambung kata Imam Abu Raja tadi tertinggal gitu. Jadi yang kedua kata Abu Raja tadi, kemuliaan yang kedua itu adalah dengan mulianya waktu Ramadan jauh lebih mulia daripada waktu yang lain Ramadan. Yang ketiga kata beliau, sarful amin, mulianya diri orang yang beramal. Orang yang beramal kemana yang mulia? Bapak Ibu, salatnya seorang ulama, orang yang alim dengan fikih, orang yang alim dengan Quran, dengan salatnya orang yang tidak alim itu berbeda Bapak Ibu pahalanya insyaallah. Walaupun sama 2 rakaat. Mau Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu jamaah salat tarawih itu umpama 20 rakaat. Karena kita kurang ilmu, kita pakai apa bisa saja sepanjang kita ketahui. Dan ada guru kita yang alim di segi fikih, alim dengan Al-Quran, dan dia sembahyang 20 rakaat tarawihnya. Nilainya orang alim tadi salatnya jauh lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Kemuliaan ilmu yang dia miliki membawa amalnya lebih tinggi. Contoh saja Bapak Ibu, antara tukang dan kuli membuat bangunan, mana nggak balik kerjanya? Kuli. Tukang kayak ya ketika diamnya. Banyak anak kuli itu lah teko. Terlebih-lebih kalau tiba di mancor Pak. Kalau li pakai molen atau yang gadang tuh, kalau manual tekan dulu mancor Pak, mesika. Atau nama kerja saya tuh. Kuli na tukang. Tukang teko gajinya Pak. Tiba di gaji mana gadang? Bako gadang tukang gajinya. Karena punya ilmu. Kalau punya ilmu Pak. Beko do bis berangkat daripada ke Jakarta. Nah mangke barang, menurunan barang dari barang penumpang kate ke bawah. Kieu sopir atau sokat? Nah sopir mengajar aja Baboto, tergantung motonya lalu kegara dia, hei nang sokat. Ya hari itu sokat itu. Nah mangke barang kate ke bawah Bapak Ibu nang kanari setokar ibu pembagian biti mana namanya? Sopir. Dia kenapa? Karena dia punya ilmu. Seperti itulah ilmu Bapak Ibu. Allah juga seperti itu. Orang yang alim yang mendirikan sholat pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak alim. Betul loh Beko kalau di Kota Padang. Ini kan Kota Padangnya pinggiran nih Pak. Kalau pinggiran itu tidak terlalu pona lah, ya tidak ke kota seketek. Diundang ceramah nuzul Quran, ustadznya 2 dengan tempat yang berbeda. Yang satu Ustadz Nuzul Qurannya Pak, pemberi ceramahnya Profesor Dr. Kompor Galedor Bocor di belakang. Nah, artinya Profesor Doktor. Yang dia ada Pak SPD sih. Disebut namanya SPD.
ceramahnya jamnya sama 60 menit. Tek ceramahnya sama dibikinkan, sama ya dari awal sampai akhir sama Pak ada tek panduannya, sama ceramah. Malahan kadang-kadang lebih bergairah lo SPD itu macam ceramahnya daripada yang profesor doktor tadi. Profesor doktor kok gaya mau tahi. Tiba-tiba begitu terakhir yang media vlog pengurus Pak Hidro nama yang lebih banyak vlog. Profesor doktor. Ini lah apa namu. Terserah begitu bagaimana penyampaian dengan namu yang memiliki tipe di profesor doktor tadi itu nuzul Qurannya sekian. Di dia dek pengurus masjid sejuta apa gitu. Tipe SPD tadi di dia 30.000. Padahal kata sama Pak, kenapa dibedakan manusia menganggap seperti itu? Karena nilai ilmu. Artinya Bapak Ibu, ilmu akan membuat seseorang itu lebih tinggi, bukan saja di mata manusia, terlebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah Ibu menyerahkan anak. Anak Ibu, lihat ada yang mondok Bu? Apa anak Pak ada yang mondok? Alhamdulillah. Bersyukurlah Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya mondok mempelajari Quran, menghafal Al-Quran. Apa hadiah yang terindah dari anak yang mempelajari Al-Quran, anak yang hafiz Quran, anak yang paham Quran? Hadiah terindah nanti di padang mahsyar diberikan mahkota kepada sang ayah dan ibu nanti sebelum masuk dalam surga. Udah dapat mahkota dalam surga. Ibu ayahnya tadi itu jiduknya yang anaknya diserahkan mendalami Al-Quran, menghafal Quran, memahami Al-Quran, di padang mahsyar dapat hadiah mahkota, yaitu hadiah dari anak yang mempelajari Al-Quran. Kalau ada mahkota Bapak Ibu di padang mahsyar kira-kira kemana kereta melekeh? Pasti kasaru. Jadi Bapak Ibu, samalang-malangnya untung ayah, samalang-malangnya untung induk, dan menyerahkan anaknya jadi santri, insya Allah masuk sarung. Itulah nampal yang malang Bapak, nampal yang malang masuk surga. Nambah untungnya bagati. Tidak dapat itu sampai Bapak Ibu. Begitu mulianya kita menyerahkan anak kita jadi santri. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan yang ketiga itu kata Abu Raja, yaitu kemuliaan orang yang beramal. Dengan apa? Dengan ilmu yang ia miliki, dengan kebersihan jiwa yang ia miliki, dengan kebersihan hati yang ia miliki, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, membuat amalnya semakin mulia. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah, termasuk kini Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Salah satunya Bapak Ibu, kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Jadi mulia bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena Al-Quran Allah terbitkan di bulan Ramadan. Allah turunkan pertama sekali di bulan Ramadan. Itu Bapak Ibu satu prosesnya itu tidak sama. Proses yang pertama Allah turunkan Al-Quran daf'atan wahidah atau jumlatan wahidah. Sekaligus Al-Quran itu Allah turunkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz di langit dan ketujuh sampai ke langit yang pertama, yaitu Baitul Izzah atau Baitul Uzzah. Baitul Izzah itu di langit yang pertama letaknya Bapak Ibu. Itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz, tidak berangsur. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan di situ Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu Furqan. Apa itu Furqan? Memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Mana hak, mana yang batil. Al-Quran yang bisa. Dengan datangnya Al-Quran ditunjukkan kepada manusia, kowe loko, ko rancak ko, iku buruk ko, iku ndak rancak kalau ditinggalkan yang buruk yang ndak rancak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah. Al-Quran Allah turunkan tadi secara sekaligus. Soal penanggalan Bapak Ibu itu berbeda-beda ulama yang mengatakan yang daf atau wahidah tadi.
Ada yang mengatakan 20 sampai Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Wallahu alam. Sejelas ulama ada berpendapat seperti itu. Kejadian itu sebelum Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pertama sekali menerima wahyu itu di bulan Ramadan. Bagaimana ke Bapak Ibu suatu peristiwanya? Peristiwa ringkasnya adalah Nabi Muhammad ketika beliau menjelang usia 40 tahun, beliaulah resah melihat keadaan orang-orang Quraisy. Artinya beliau sangat prihatin. Mencari orang-orang Quraisy sudah banyak yang tidak benar. Salah satunya Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu kerajaannya menyembah berhala. Nya tidak kenal dengan Allah yang sesungguhnya. Orang-orang Quraisy itu Bapak Ibu kerajaannya menyembah berhala. Malah Ka'bah yang berada di kota Makkah pada waktu penuh dilingkari dengan berhala. Ada sejarah mengatakan yaitu berhala yang berada di dekat Ka'bah itu mencapai lebih kurang 360 berhala. Itu Nabi hiasi Ka'bah ketika itu. Nabi Muhammad sangat perhati mencarilah sasenya manusia. Jadi keperhatian Nabi kok Nabi tidak sanggup. Harus apa yang disampaikan kepada orang Quraisy? Apa yang harus didakwahkan kepada orang Quraisy? Maka Nabi mengambil inisiatif. Apa Bapak Ibu? Tidak bisanya matur orang lain, tidak bisanya menagah orang lain. Inyo dirinya matur dulu Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu menyendiri. Di mana beliau menyendiri? Yaitu di Gua Hira. Beliau ke Gua Hira Bapak Ibu bolak-balik beliau. Barangkali beliau ke Gua Hira pamit ke keluarga, pamit ke istri. Istri beliau Siti Khadijah. Nabi Muhammad Bapak Ibu membawa bekal untuk makan. Mungkin kadang-kadang ada seminggu di Gua Hira pulang, jatuh bekal pulang balik. Balik kok kadang sampai 2 minggu, paling lama ada sebulanan balik bekal. Bapak Ibu, bekal yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu siapa yang kasih? Itu istri beliau Siti Khadijah. Laki tidak mau sahur orang. Nabi Muhammad tidak boleh ketika itu Bapak Ibu. Beliau hanya resah dan gelisah menjelekkan orang Quraisy. Beliau menyendiri. Jadi bekal yang dia itulah bekal yang ada di rumah yang dimiliki oleh istri beliau. Bu, lihat lo ibu itu Bu. Suami awak itikau saja di masjid, tu beko nanti rumah saja nanti apian. Itu apian ame same jual, labi na same jual lo same lele mau tu Bu. Awak kasuro le ya jo awak tunggu aja ke dikira api aja selalu nado pergi mati, ibu. Kalau Siti Khadijah dia tidak pikir macam-macam. Siti Khadijah sangat mendukung kegiatan Nabi Muhammad, sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu kita kalau punya suami, kalau suami yang punya kiniko kegiatan dakwah, dukunglah minimal Bapak Ibu dengan semangat. Kalau ada punya biaya untuk mendukung jadi tidak masalah. Kalau kita tidak punya harta seperti Khadijah tidak masalah, tapi dukung beliau dengan semangat. Kadang-kadang Bapak Ibu beliau lelah, beliau letih balik berdakwah, balik ini ke berkegiatan sosial masyarakat. Payah tiba di rumah mengeluh nyoba karikan yang akeh jawab kabang tadi ibu ke suami ibu suka bauda. Bauda, ndak usah lah udah pikir, udah nanya lena nelok karajuan tarui kalau nak buruk-buruk pikir orang tu ndak usah jangan mana. Semangat tiba di rumah balik, bisu tak salah nyobai balik. Untuk apa tu dalam rangka mengembangkan dakwah. Artinya Bapak Ibu itu suatu nilai yang sangat tinggi yang diberikan oleh seorang istri. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir kini itu adalah seperti Khadijahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu dari sifat Khadijahnya Rasulullah itu Bapak Ibu, salah satu dari sifatnya beliau Khadijah itu beliau tidak pernah menghadapkan muka yang bakari kepada Rasulullah. Tidak pernah.
Khadijah itu tidak pernah bakawinkannya ke Nabi. Kalau ibu-ibu pernah tidak bakawinkannya kayak orang? Pernah nggak ibu tidak menyapu suami? Pernah. Untuk kedepannya jangan ibu tiru Khadijah. Kalau anda menyapu suami itu baraga ada pahala dapat ibu. Ndawa sapu suami awas hari 2 hari ada pahala dapat. Tidak. Siti Fatimah suatu ketika beliau cemburu ke Sayyidina Ali. Karena kecemburuan beliau sehari itu tidak disapu Sayyidina Ali. Siti Fatimah ketika waktu Ali bercerita, wahai Fatimah, tadi aku di pasar mau nampak seorang wanita yang parahnya sangat lancak bentuknya. Dan itu di pasar itu tidak ada yang lancak padanya. Mendengar itu tuh Siti Fatimah kau langsung menghudui sekali. Sehari itu tidak sapu Sayyidina Ali. Sore hari Siti Fatimah tadi pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ayahanda, tadi aku seperti itu dengan suami aku. Sampai-sampai aku sampai kini sore tidak aku sapunya loh. Apa kata Rasulullah? Sungguh sudah durhaka kau kepada suami kau. Bila sekiranya suamimu wafat dan engkau belum minta maaf, maka tidak surga untukmu. Jadi bahaya langsung minta maaf balik. Balik Fatimah kau capek ulang minta maaf kepada sang suami. Begitu Bapak. Ibu, jadi Khadijah itu tadi beliau selalu mendukung dakwahnya Nabi, dan beliau Khadijah tadi itu Bapak Ibu dia tidak pernah berbuka masam kepada Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu kita kembali pada Al-Quran yang Allah turunkan awal itu prosesnya Nabi Muhammad bolak-balik dulu dari rumah sampai ke Gua Hira. Kenapa Rasulullah itu Bapak Ibu memilih Gua Hira? Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah ada yang pernah naik haji atau umrah? Ada yang pernah? Gua Hira itu kira-kira Bu dari bawah rendah atau tinggi lokasinya kayak bimbing haji? Tinggi kan? Kalau ibu-ibu adalah tua-tua haji atau umrah mungkin tidak diizinkan KTP. Apa yang laga uzur lah 60 atau 70 tak diizinkan KTP. Yang KTP itu yang agak tua-tua atau agak muda-muda. Nah, sampai itu sangat tinggi Bapak Ibu. Rasulullah memilih Gua Hira itu. Kenapa? Karena beliau lah pernah datang ke Gua Hira. Gua Hira itu terletak di agak ketinggian, dan di Gua Hira itu ada suatu celah. Celah kok bahasa umumnya kok? Lubang, ada lubang. Nah, dari dalam Gua Hira itu ada lubang, yang lubang itu kalau kita lihat dari dalam tembus keluarnya pas nampak Ka'bah. Jadi Rasulullah itu mencari Quraisy, mencari kaum dari Ateh dengan mencari keluar arah Ka'bah, mencari dari Ateh bahwa orang Quraisy mencari Ka'bah. Orang Quraisy itu Bapak Ibu tawaf di Ka'bah dengan berhala. Bahkan orang Quraisy itu tawafnya menjijikan, tawaf tidak pakai baju sama sekali. Laki-laki Quraisy tawaf di Ka'bah tidak pakai baju, tidak pakai sarawak, bagus saleh banang pun tidak ada. Ba'ala bantu sama pakai jawinya Ka'bah. Itu keadaan orang Quraisy ketika itu. Jadi Rasulullah pun sangat sedih. Dan Rasulullah bermunajat di situ. Rasulullah berdoa dalam Gua Hira. Apa doa beliau Bapak Ibu? Yang isinya adalah, ya Allah, tunjukilah kaumku orang-orang Quraisy ya Allah. Tunjukilah kaumku orang-orang Quraisy ya Allah. Peristiwa bolak-baliknya Nabi Muhammad yang rutin itu dari rumah ke Gua Hira ke Bapak Ibu hampir lebih kurang 1 tahun. Setelah menjelang 1 tahun, Allah perintah kepada Jibril. Wahai Jibril, sampaikanlah wahyuku kepada kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Jibril Bapak Ibu ke Gua Hira, ke tempat Nabi Muhammad menyendiri. Ketika Jibril di Gua Hira tadi itu Bapak Ibu, singkat cerita, apa kata Jibril kepada Muhammad? Iqra. Apa bahasa awak itu? Bacalah. Apa jawab oleh Rasulullah? Mana Nabi Karim? Aku udah pandai membaca wahai Jibril. Nabi Muhammad itu terkenal dengan Nabi yang ummi. Apa itu? Nabi yang tidak bisa tulis baca.
Ketika Jibril perintah Iqra, bacalah, dia mengatakan wa ma'ana bikari, aku tak pandai membaca. Dan karena Nabi mengatakan aku tidak pandai membaca, Nabi kau pakai lapi. Digundung Nabi dan Jibril dengan lapi tadi kau. Jawab kita lapi pandan mungkin barangkali itu nak lapi dari daun. Digundung Nabi dengan lapi tadi kau sampai Nabi lame kata Nabi ambo merasakan hampir mati. Barangkali lapi ini Nabi digundung dengan Jibril itu. Kata Rasulullah ketika itu rasanya ambo hampir mati. Lame rasanya ambo digundung dengan Jibril. Setelah ambo digundung di pare-pare dilapihnya balik. Latih ambo ketika itu sesak nafas ambo Nabi. Maka kata Jibril kali ini kalau Iqra, bacalah. Nabi juga menjawab wa ma ana bikari, aku tak bisa membaca. Digundung Nabi seperti yang pertama melihat, hampir lo kata Nabi aku merasakan mati gasonya. Setelah lama Nabi digundung oleh Jibril, dilapihkan gundung tadi balik lagu kali gundung. Iqra kata Jibril sekali lagi, Nabi tetap membaca wa ma ana bikari, aku tidak bisa membaca. Digundung Nabi balik di Jibril sampai 3 kali. Setelah 3 kali Bapak Ibu, kali nak sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama sekali. Timu ayat yang diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, artinya apa? Ada satu nilai pelajaran histori yang bisa kita ambil. Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Jibril Iqra, Nabi mengatakan dia tidak bisa membaca. Jibril ketika itu nyelamiah Nabi Muhammad ketika itu. Artinya Bapak Ibu, umpama kita selaku guru, umpama kalau ada santriawa yang disuruh umpamanya belajar, ketika dia mau belajar itu alhamdulillah. Tapi kalau ada santria umpamanya maleh-maleh, tidak mau belajar, tidak mau apa, kalau guru mengambil kebijakan, kalau nyomaleh kok dia sanksi, disuruhnya menyapu, disuruhnya pikir, itu tidak ada masalah. Seperti pengaji yang didiah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah anak santrinya tidak mau apa, tidak mau membaca, tidak mau mulai kaji, di guru kok sayang karena kau biasalah. Dikira apa itu mana sayang? Nyolah tidak mau apa, tidak mau mulai pelajaran, tidak mau membuat PR. Akhirnya guruku biasalah belum tahu kak panganan, bisa dipajian saja tadi itu. Alampe tahu nana santren daerah penya ya iya. Dia tuh karena guru tadi membiasanya. Tidak ada media pengaji nanti dia tadi dapat sesuai dengan kondisi anak. Kadang-kadang anak kau tidak perlu banyak nak kaji seketik jadi bisa. Kadang-kadang bapak ibu ada anak kau tak balik kaji seketik. Enggak takutnya kalau seketik-ketik kalau di hukum enggak balik kalau saya mau pada botak kalau aja guru tadi. Tapi jangan tanya balik. Itu contoh. Artinya bapak ibu pengaji itu untuk memberikan anak kau sebagai bagaimana dia bisa untuk belajar. Kalau yang bisa dikatakan elok, alhamdulillah. Kalau tidak, apa so dikit cara yang bisa anak berbantu. Dan kita salah kurang tua pak, salah wali murid atau wali santri. Kalau ada anak awak mengadu, tiba di rumah, keaduan tubuh langsung kita terima, langsung diterima. Satangah itu, sego menyarang yang ke pesantren, menyarang yang ke MDA, ke guru disarangan, disalahin guru tiba di pesantren pak. Ada wali santri menyalak guru tiba di pesantren. Si kau ada bu wali santri yang menyalak guru? Ada. Oh menyalak, kan kira itu sebenarnya. Itulah bapak itu pak kalau menyalak guru. Kalau ada anak memberikan laporan yang tidak bagus kepada kita selaku wali santri, oh nyuri berangan, nyuri sanksi bapak ibu, jangan kita terima langsung. Itu bapak ibu kita klarifikasi dulu. Guru awak tadi itu, guru anak awak tadi itu dia pasti kamu suka yang terbaik untuk anak awak. Kau pamunya koyo khilaf guru tadi itu salah meja sanksi. Itu bapak ibu kita ambil jalan tengah. Mohon saja kepada guru telelo, jangan sampai kita menyalahkan atau membabi buta menyerang kepada guru. Ada seorang ulama bapak ibu yang bernama Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah bapak ibu dengan nama beliau?
lain. Beliau seorang waliullah yang sangat tinggi martabatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu, beliau punya santri, punya anak murid, dan anak murid beliau pun sangat dekat dengan beliau, sehingga apa karajo beliau banyak yang diperintah kepadanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau tinggal berdekat dengan saya, seluruh tugas-tugas saya kalau di kerajaan. Artinya karajo guru tadi itu, ada rumahnya disapu, sekalian rumahnya berumpui, tolong berasiat, diperintah dia bukan di jalan itu. Si keker itu, nan murid tadi itu mau diperintah dia punya dengan senang hati. Rumpui di sekalian rumah gurunya juga berasiat, saroknya juga sapu. Si keker itu bahkan bapak ibu umur pilihan-pilihan dia di rumah guru tadi, tamu banyak datang dan ini siap membersihkan pilihan-pilihan di rumah guru tadi itu. Dilaporkanlah oleh orang lain kepada walinya. Orang lain yang nampak kejadian itu dilapornya ke ayahnya. Si keker itu, Pak, anak engkau ada nak kau serahkan sampai Syekh Abdul Qadir? Ada. Lama tahu, sekian tahu. Anak engkau tuh di sini tidak ada mengaji. Di mana suara anak kau? Anak engkau bakal juri sebuah sini. Jadi kok tak kayak itu cak pindah anak kan lain. Keke orang yang mengaduan kepada sang ayah. Ayah kau tadi merasa kurang senang. Yuk bulan mantan biaya awak ke pesantren iuran sekian lo dia kini ibu pesantren anak disuruh kerajo tidak beraja anak dari lo datang ke pesantren dari itu langsung mengecek ke Syekh Qadir Jailani, wahai Syekh, anak anggur siku tidak lo beraja lo berarti tidak lo anak berapa ibu kalau kalau anakmu kerajo dicual lebih lo anakmu pulang pindah ke lain, silakan. Tidak lo ditahan di sini, silakan. Tiba di rumah nyuji anak tadi itu. Sepanjang pertanyaan dan juga di ayah tadi itu nggak ada yang tak dapat kecuali dijawab dengan sempurna oleh sang anak. Akhirnya sang ayah menyesal. Dia menyesal dan menyesal dia balik ke pesantren balik. Tiba di pesantren dia minta maaf ke Syekh Abdul Qadir. Wahai Syekh, ambo meminta maaf selaku seorang wali yang tadi tidak mengklarifikasi, tidak mau tanya bahasa wananya, ambo lah mencaci engkau, lah memberangi engkau, dan lah salah anggap kepada engkau. Kini ambo minta maaf dan ambo salahkan anakmu ke engkau belajar. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anakmu tak boleh lagi dengan saya belajar. Kenapa? Seorang wali santri, orang tua yang sudah meremehkan guru anaknya, orang tua yang sudah menghinakan guru anaknya akan mengakibatkan anaknya kehilangan berkah dari ilmu yang saya ajarkan. Lebih baik cari guru yang lain daripada saya agar anakmu dapat berkah. Kalau anakmu belajar salah lagi dengan saya, tidak akan dapat berkah dari saya. Kenapa? Hati saya sudah terluka dengan kamu. Jadi Bapak Ibu, durhakonya kepada guru bukan anak saja. Wali santri yang sikapnya tidak bagus kepada guru akan mengakibatkan durhaka wali santri, mengakibatkan anak tak dapat ilmu. Di ibu bapak jadilah wali santri yang baik. Jangan awak salah tanggap kepada guru yang mana awak salah dapat informasi. Nah, jadi bapak ibu hadir itu terkait dengan oh ya. Ada gangguannya. Itu kembali balik Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad tadi. Beliau tadi mendapatkan wahyu. Wahyu yang pertama itulah turun surat Iqra 1 sampai ayat 5. Nah, Iqra itu Bapak Ibu maknanya baca. Itu bahasa awal. Makna di sini yang kita ambil Bapak Ibu bahwasanya Islam itu mementingkan setiap kita harus pandai membaca. Walaupun Nabi Muhammad tersebut dengan Nabi yang ummi, Nabi yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis, tapi kalau kita umat Nabi tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa membaca. Karena Bapak Ibu, orang yang bisa membaca itulah orang yang cerdas. Membaca itu dua. Ada yang membaca nata tuli, ada membaca garibah. Kalau membaca nata tuli, ada tulisannya. Kalau membaca garibah,
Tidak perlu tulisan. Mencaliak dari padokan yang orang datang, lah jaleh awak muka suih. Mencaliak dari gaya orang nantibo, lah jaleh dah muka itu. Tu membaca dari gaya. Ado membaca nanta tuli, ado membaca nanta sube, ado membaca nanta si, nanta siwe. Ibu-ibu bapak-bapak yang hadir rahimakumullah. Allah Ta'ala katakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apakah itu yang dimaksud dengan malam Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu kurang lebih 83 tahun sampai bulan. Dikira Bapak Ibu ada dalam 83 tahun di sekolah. Oh gak muda-muda baru ya. Umumnya 6 balik dah sekolah. 6 balik tabali ya. 5 balik tabali mungkin lain Pak ya. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran Allah turunkan pada malam Qadar. Malam Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang menyebabkan tadi Bapak Ibu mulianya malam Qadar, yaitu karena turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah yang menyebabkan mulia. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu Bapak Ibu para ahli sejarah mengatakan dengan ayat yang didasari, yaitu pada tanggal 7 balik Ramadan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tadi di Gua Hira yang kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang hadir, pada Al-Quran diturunkan itulah malam Qadar. Bagaimana kok dengan malam Qadar setelah itu dan setelah Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan malam Qadar itu hanya terjadi pada masa hidup Rasulullah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Malam Lailatul Qadar itu juga terjadi setelah Nabi Muhammad wafat sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena itu permohonan atau permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Menjelang Rasulullah wafat, maka Rasulullah menangis kepada Allah. Ya Allah, setelah hamba tiada, saya nanti yang akan menyampaikan salammu kepada umat hamba ya Allah. Dia yang menyampaikan kasih dan cintamu kepada umat hamba ya Allah. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat, yaitu tanazzalul malaikatu warruh fiha bi istirabbihim bi kulli amr. Yaitu ada suatu malam yang namanya malam Qadar di setiap bulan Ramadan, di mana pada malam itu turun para malaikat. Maka malaikat tadi Bapak Ibu menyampaikan salam Allah, menyampaikan rahmat Allah kepada orang Islam atau kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam Qadar itu sengaja Allah sembunyikan, sehingga Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri. Kata Nabi, carilah, intailah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yaitu pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Kapan Bu? Malam-malam ganjil. Jawab ini masalahnya itu cie. Awal Ramadan itu di negari awakku bervariasi. Kalau di bumi bervariasi. 3 Pak. Nasional dulu. Kalau saya di bumi Kota Padang lah. Kalau kemarin Pak ada yang puasanya hari Senin di Kota Padang. Ada yang puasa hari Selasa awalnya. Ada yang hari Rabu. Berarti 3 variasi. Ada pula dari kami Pak. Ada dari kami ambil variasi. Kira dia ambil variasi itu udah sampai dulu je lah variasi apa beda malam ganjil. Ganjil di awak, ganok dia. Ganok di awak, ganjil dengan bakar. Dulu kami seisua tak ada pada itu lah Pak. Seisua benar dulu kan. Atau kalau di Makkah kami pakai yang model.
Tapi tipu di Indonesia tak banyak nan maling, tak banyak nan alim, dan tentu deh gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah jale duo saja berhasil sampai kalau sampai duo yu johanya. Duo berhasil lalu gano dawa gaji dia. Gaji dawa agak no dia. Anak mana kau salah, anak mana kau batin juga. Salah kau dia. Don't boleh. Salah kau dawa. Kalau tak boleh. Jadi banyak kok takap tu mode murah saja Bapak Ibu. Makanya Allah rasiwan, dah usah malam gaji dia awak belum gano dia awak, borong dia ti malam. Bayar gano itu hanya bayar ganji itu hanya setiap malam kita minta malam kadar dengan baca Quran, dengan bertahajud, dengan berzikir, dengan bertahlil itu saja Bapak Ibu. Malam kadar itu Allah rasiokan. Kenapa Bapak Ibu? Ada suatu nilai di sini yang tersendiri. Kalau sakironya Allah mengatakan dalam Quran atau ada hadis Nabi mengatakan malam qadar itu terjadi malam 21 Ramadan. Kira-kira uraku jadi tidak malam 21 Ramadan itu jago sadwe. Tipu malam lain. Nyelalo itu. Karena pasti mengatakan malam qadar itu beko malam 21. Atau kepada hadis mengatakan malam qadar itu beko malam 27. Hanya jago dia malam 27 itu dari pagi, dari sanjo sampai subuh. Nyoba ibadahnya sama malam luna lain tu. Jelallah. Kini tidak Allah sembunyikan Bapak Ibu agar kita bersungguh-sungguh setiap malam. Allah sembunyikan 5 perkara dalam 5 perkara. Pertama, Allah sembunyikan malam qadar di bulan Ramadan. Bahkan Bapak Ibu ada ulama yang menunjukkan malam qadar itu di tanggal 7 Maret. Bahkan ada ulama yang mengatakan malam qadar itu malam pertama Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya Bapak Ibu, Allah sembunyikan malam qadar itu di dalam bulan Ramadan agar awak bersungguh-sungguh beribadah setiap malam. Dan besar kemungkinan malam qadar itu 10 terakhir. Mulia bapak-bapak bajago tiap malam, bajago tiap malam, bajago tiap malam. Itu maintai malam qadar. Allah sembunyikan. Dalam suatu riwayat, ya tenang, siapa orang yang mendirikan sholat isya berjamaah setiap malam Ramadan, seolah-olah nyala bertemu di malam qadar. Li bapak ibu sholat isya jamaah di malam? Alhamdulillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah setiap subuh Ramadan, seolah-olah ialah bertemu dengan malam qadar. Isya berjamaah, subuh berjamaah, seolah-olah bertemu malam qadar. Isya dan subuh itu oleh berjamaah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalaulah berjamaah wa isya dan subuh sah kita bertemu dengan malam qadar. Walaupun awak tak subuh tak bertemu, tidak nasur atau tak, tapi kita lah menampung malam qadar. Entah malam tadi, entah malam ini, entah malam besok. Nah pokok Bapak Ibu tiap malam kok kita tarawih aja lah. Tiap malam kok kita cuma saya berjamaah tarawih ke masjid, ke musala, ke surau, ke pesantren kita kok berlaku kuat lakukan ibadah kok dari setiap malam. Jadi beres sama malam Pak. Ada latihan malam kini balik dari sawah bagi tadi beres malam kini wak lalu di rumah. Kironya wak lalu tuh kiro malam qadar. Rugi tak kini lo tuh? Awak lah jago-jago setiap malam dan malam kini yuk beren biar awak mengecek badan latihan. Awak tadi pas sauna kerja siang hari, awak pengen malam kini, kironya malam kini dan malam qadar. Rugi itu Bapak Ibu. Jadi Allah sembunyikan malam qadar itu di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Allah sembunyikan walinya di kalangan manusia. Jadi Bapak Ibu jangan awak meremehkan siapapun yang ada di bersama Jawa, yang ada bersama Jawa, walaupun bantuan tampangnya sederhana atau tampangnya ini jangan kita remehkan. Mana tahu dia adalah seorang wali. Wali Allah itu disembunyikan Bapak Ibu. Sebanyak kita yang hadir tidak meluangkan, mana tahu ada seorang wali Allah. Dan ini kita tidak tahu lah. Kita tidak tahu lah bahwasanya wali Allah. Bahkan ini sendiri tidak tahu bahwasanya wali Allah. Disembunyikan di Allah Ta'ala. Dan kita hinakan seorang pun di antara kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ternyata dia seorang wali Allah, kalau kita hinakan, kita yang mendapat laknat. Berat Allah kepada kita. Oh nyo kini itu Bapak Ibu, nyo ku gadang, nyo buya gadang. Lu tahu nyo wali nih? Antara Bapak Ibu jamaah biasa, ternyata dia adalah wali.
wali Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, Allah sembunyikan wali di kalangan manusia. Apa gunanya? Agar kita saling menghormati. Yang ketiga, ini masalah sembunyi tadi kalau kata disembunyikan. Allah sembunyikan sholatul wusta dalam 5 sholat. Jadi Bapak Ibu, sholat 5 waktu itu salah satu di antaranya ada nama sholatul wusta. Apa sholat wusta itu Bapak Ibu? Sholat yang paling besar faedahnya, sholat yang paling tinggi pahalanya, dan sholat yang merupakan sholat yang paling tinggi nilainya dari sholatnya lain. Maka yang sholat wusta tadi Bapak Ibu, Allah sembunyikan antara di subuh letaknya, antara di zuhur letaknya, antara di asar letaknya, antara di maghrib letaknya, antara di isya. Atau besok ditukar. Kini Allah Ta'ala letakkan di asar, besok Allah Ta'ala letakkan di subuh, besok jadi Allah Ta'ala letakkan di zuhur. Terserah Allah. Sholatul wusta itu Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan sholatul wusta? Agar kita setiap umat Nabi Muhammad itu menjaga 5 waktu sholat itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau dapat kita Bapak Ibu melakukan salat wusta tadi, salat kita diterima oleh Allah, apapun doa kita dimakbulkan oleh Allah. Jadi salah satu Bapak Ibu 5 salat sehari semalam, koda subuh, koda duhur, koda asar, koda maghrib, koda isya, salah satunya pasti wusta. Wusta itu salah satu faedahnya Bapak Ibu, doa kita diterima oleh Allah. Nah, salat wusta itu diajarkan Bapak Ibu kepada orang yang batul-batul menjaga salat tadi. Bisa saja salat wusta tadi itu pemunyo isya tadi, tapi awak tak serius mengerjakannya dong. Kita dah sungguh mengerjakannya dong. Kita malah maka salat wusta untuk orang kawaidah. Jadi salat wusta itu Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh menjaga hak salat. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, maknanya adalah tidak ada satu sholat pun yang kita abaikan, yang kita lalaikan, kecuali kita jaga dengan sebaik mungkin. Dengan sholat wusta tadi, insya Allah Bapak Ibu, kalau doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 Allah sembunyikan. Dan sampai Allah sembunyikan ridhanya di dalam taat. Itu tidak tahu Bapak Ibu, taat mah yang kita lakukan sehingga Allah sayang kepada Allah. Entah bersedekah, entah baca Quran, entah bertahlil, entah sholawat, entah sholat wajib, entah sholat sunnah, entah yang lain-lain. Kita tidak tahu Bapak Ibu, taat mah yang kita kerjakan kelak, sehingga dengan taat tadi kok Allah sangat sayang kepada kita. Kalau tak itu Bapak Ibu, Allah sembunyikan taat mah yang kita tinggalkan. Kamu kita meninggalkan baca Quran? Tidak, kita baca Quran barang mampu. Apa kita meninggalkan bersedekah? Tidak, kita bersedekah barang mampu kita Pak. Apa kita meninggalkan berselawat? Tidak, kita kerjakan barang bisanya Bapak Ibu. Pokoknya kita kerjakan taat tadi. Kenapa? Kita tidak tahu dah Bapak Ibu, taat ma yang kita kerjakan, sehingga dengan taat yang kita kerjakan tadi itu Bapak Ibu, Allah sayang kepada awak, sehingga membawa kita nanti husnul khatimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dakwah nanti mati husnul khatimah? Mau. Bu, mau mati husnul khatimah beko atau besok pagi? Pilih. Mau matinya husnul khatimah beko atau besok pagi? Kalau lebih beko ibu mati atau besok pagi, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau sebulan lain tak boleh. Ada sionya Bapak Ibu? Itu nah. Ada sionya? Ada sionya apa? Menjaga ketaatan tadi. Dan itu sisi. Kenapa? Awak tidak tahu taat mana yang akan berbeda nanti yang bisa menyelamatkan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, Allah sembunyikan marahnya dan murkanya dalam maksiat. Kita tidak tahu Bapak Ibu, antara maksiat ma yang kita kerjakan sehingga Allah murka kepada awak, Allah marah kepada kita. Mungkin marahnya luar biasa, membuat awak terkutuk mungkin barangkali, atau membuat nanti su'ul khatimah, atau mungkin membuat awak nanti iman lapeh tak kalau mati. Nauzubillah min dzalik. Entah makulah maksiatnya, antara dunia, antara tutup, antara melawan suami ya Bu, antara ini kau berbohong, entah kau meninggalkan sholat, segala macam. Kita tidak tahu Bapak Ibu.
maksiat yang kita kerajaukan sehingga Allah marah kepada kita. Jadi kalau tak itu Bapak Ibu kira ada tak rencana awak ingin melakukan maksiat? Nah, karena bahwa ada tahu maksiat nama nanti yang membuat kita Allah sangat marah. Memang setiap maksiat yang kita kerajaukan itu berdosa. Satu maksiat yang kita kerjakan itu baru berdosa. Tapi ada beko satu maksiat yang membuat Allah sangat marah kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ujian kita tinggalkan maksiat tadi walau sekecil apapun, boleh maksiat nanggadang karena akan membuat kita marah. Jadi Bapak Ibu nalimo itu Allah sembunyikan. Termasuk yang ini kajian awak malam Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Agunonyo agar kita bersungguh-sungguh setiap malam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah, malam Lailatul Qadar itu merupakan satu rahmat. Aja merari bu, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah ilah tekan tuh imam ibu suwe. Kita tapi ya Pak. Kalau barang itu tanah jalan dodol rago. Kalau langsung itu berarti tagak. Ulang di belakang tagak cuy. Muji-muji lah sopir di belakang kau dilihai Pak. Kalau tidak lihai dodol jualan buku aja. Kita sasa-sasa kata dulu. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang beriman. Insya Allah Bapak Ibu keseluruhannya. Cuman nilainya berbeda. Mungkin nilai rahmat yang dapat di Bapak Ibu lagi gadang di dia Tuhan kepada Allah. Karena mungkin barangkali keikhlasan Bapak Ibu yang hadir itu lebih tinggi. Ambo keikhlasan ambo mungkin 50%, Bapak Ibu ikhlasnya 80%. Lebih gadang dapat di Bapak Ibu rahmat Lailatul Qadar dibanding daripada ambo. Jadi Bapak Ibu nilai rahmatnya berbeda-beda tergantung orang yang dikehendaki di Allah Ta'ala. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu siapa yang mantakan rahmat, yaitu para malaikat Allah dengan Jibril memberikan rahmat Allah, menitipkan salam Allah kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Sampai seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman diberi rahmat keseluruhannya, dan rahmat itu masih berlapiah. Kata Jibril kepada Allah, ya Allah berlapiah di rahmat kala bacaronya, tolong ijahkan karena orang kafir dan kete-kete yang manunya nanti kadang dia jadi orang Islam. Aduh catatannya dia mereka dia kasih nama balabiahnya dia telah bakalai. Nah singkat cerita Bapak Ibu Allah bagi kepada orang yang mana nanti saat mati nanti akan ada nilai iman. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu apa kau sadar ya sajam 2 jam atau bila barang. Malam Lailatul Qadar itu sama malam. Salamun hiya atta matla'il fajr. Malam Qadar itu keselamatan sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Oh, tidak sajam loh, tidak 2 jam, tidak 5 menit. Cuman mungkin barangkali ada orang yang Allah cariakan tanda malam Qadar itu mungkin 1/2 jam dia nampak di Tuhan. Aku tanda lah nampak dia Allah aja nampaknya tanda malam Lailatul Qadar. Nampaknya mungkin 1/2 jam atau sajam. Tapi yang sebenarnya malam Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh masuk. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sanggup jagolah Bapak Ibu umpama nanti jam 1 jam 2 bangunlah sampai subuh. Kenapa? Semakin subuh rahmat Allah semakin banyak, nilai qadar itu semakin tinggi. Sampai datang waktu subuh, waktu fajar, maka malaikat Jibril berteriak, hai malaikat Allah Ar-Rahil Ar-Rahim, hai malaikat Allah barangkali balik ke langit. Kenapa? Fajar sudah datang, subuh sudah masuk, Allah menyuruh balik kalian kate langit seluruh malaikat. Bado banyak malaikat turun ke malam Qadar itu Bapak Ibu, panuh bumi Allah kusadunya. Kalau dijatuh kalah pinjai dari teh, kalau waktu buka sama malaikat itu dijatuh pinjai dari teh, tidak katibu di tanah loh. Baik itu karapeknya malaikat Allah. Singkit itu Bapak Ibu malaikat tadi bertanya, wahai Jibril, apa yang Allah diperbuat di Allah Ta'ala pada ini malam kepada umat Nabi Muhammad atau orang-orang Islam? Kata malaikat Jibril, Allah ampuni seluruh dosa kaum muslimin. Allah ampuni kecuali 4 orang, kata Jibril. Nah, penhati-hati gitu ya Pak. Waduh kita nak nampak kau dia Pak. Allah ampuni pada malam Qadar itu seluruh dosa orang muslim kecuali 4 golongan manusia. Ya.
Yang pertama mudminul khamri. Siapa tuh? Orang yang meminum tua atau mengkonsumsi narkoba. Itu ganjo, narkoba, heroin, segala macam lah namanya. Itu udah bodoh. Insya Allah kalau itu tidak ada itu dulu. Bapak pada doa narkoba soal lahir. Ibu-ibu kan caca sadurnya. Alhamdulillah. PKK. Yang kedua kata Jibril, yang tidak menapi ampun pada malam qadar aqul walidain. Orang yang durhaka kayak gitu, aku kok kena hidayah. Mungkin barangkali ayah Hindu masuk itu dulu pakai nila wafatinya, baca kita minta maaf, baca doakan inyo, kirimkan doa, kirimkan tahlil segala macam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita masih berhutang atau berdosa kayak gitu, apalagi ma'akul walidain durhaka, Allah tak akan ampuni dosa kita. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu apa-apa, ada nak kita yang masih ada orang kayak awak yang lagi boleh ya dok, Allah sediakan dalam pintu surga dan paling mudah tu mah. Tak payah mengaraja rawat orang tua kalau sakit, rawat ayah ibu kalau sakit, sayangi hatinya, jangan pernah lukakan perasaannya. Pintu surga dan perai itu mah. Lebih mudah dia bersumayang, lebih mudah dia berhaji, lebih mudah berumrah. Tak terlalu sulit di Bapak Ibu. Sebagai bukti, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Dan ketiga kata Jibril, yang tak dapat ampunan pada malam qadar. Siapa Bapak Ibu? Qati'ur rahmi, orang yang memutus silaturahmi. Kalau ada kita Bapak Ibu yang memutus silaturahmi, awak ndak elok buat tetangga, ndak elok berusaha, sampailah kita bermaafkan kembali. Memutus silaturahmi itu Bapak Ibu sangat gadang musuhnya. Malah Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahmi, ndak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang keempat kata Jibril al-masahib, siapa orang yang mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Itu orang saudara sama muslim, tetangga awak, kawan awak, wak diami karena dek dak mau menyapu, dek kan pangi karena itu dek kan berang, lebih dari 3 hari, maka malaikat Allah tak mampu dilusur. Jadi kalau ingin awak kalau ndak menyapu, awak berusaha pak 3 hari pengkareng. 3 hari, kalau ndak awak sapu 3 hari. Hari pertama hari insiden Pak Bu, kejadian. Hari yang kedua Pak hari babikir. Kagak kalau sapuannya dia dari ke bawah enggak. Babikir hari kedua. Hari ketiga Pak masak pikiran tuh. Ada dole kita mau awal. Masa puan bisa oleh. Ya Bu, sapu bisa kawan tu boleh. Tidak boleh awak mendiami saudara lebih dari 3 hari. Ikulah sampai orang yang tidak mendapat ampunan pada malam qadar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dan sampai amin amin ya rabbal alamin. Di Bapak Ibu yang hadir rahimakumullah, enak pisau sirawi ulu tanduk patah tanduk nang pala tulang. Ai lalawi setengah matu lama kuat bilu-bilu kaji gitu ulang. Bisa pakai itu dong. Alhamdulillah. Ada bobe itu ulo kuado terlebih tak kurang dalam penyampaian ambo minta maaf dan terima kasih banyak atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.